Para Betina Pengikut Iblis, salah satu film yang memantik kontroversi awal tahun ini. Belum rilis di bioskop, netizen sudah meributkan penggunaan diksi betina yang merujuk pada perempuan dalam konteks benda atau binatang. Setelahnya, beredar kabar, film Para Betina Pengikut Iblis lulus sensor untuk klasifikasi 21 tahun ke atas. Publik lantas bertanya-tanya semeriah apa film ini hingga LSF menerbitkan kategori dewasa? Rako Priyanto dan Mawar De Jong telah mengklarifikasi sejumlah adegan seram hingga berdarah-darah yang mewarnai dunia para betina. Di sela kengerian adegan, terselip sejumlah pesan penting. Saat Sofia Coppola membuat Marie Antoinette, 2006, banyak halayak yang dibuat bingung dengan keberadaan sepatu Converse dalam film tersebut. Tentu ini adalah adegan janggal, karena Antoinette hidup pada abad jauh sebelum pabrik Converse ada. Namun, rupanya adegan itu adalah bentuk keisengan Coppola. Ia memang sejak awal mau membuat Marie Antoinette versi funny dan funky. Baginya, Converse adalah jembatan untuk menunjukkan santainya Marie Antoinette. Serta supaya anak muda tahun 2006 bisa related sama kisahnya dan keegoisan Antoinette. Sayangnya, keberadaan Freezer dalam Para Betina Pengikut Iblis dipertanyakan, ketika latar yang diambil adalah, kira-kira, pasca kemerdekaan, kita juga akan mempertanyakan kualitas film ini. Para Betina Pengikut Iblis memiliki potensi untuk menjadi film horor gila. Bagaimana tidak, kamu bak masuk ke wahana rumah hantu yang juga menampilkan tempat penyiksaan sadis. Film ini membawa kita pada insting manusia untuk bertahan hidup yang akhirnya menampilkan sisi egois mereka hingga darah bercecer di mana-mana. Sementara itu, sang iblis yang diperankan oleh Adipati Dolken berperan sebagai pembisik. Mungkin, fungsinya agak sama seperti Lucifer Morningstar dalam serial Lucifer. Ia enggak berbuat jahat, sebab ia hanya membantu mengeluarkan hasrat terdalammu. Dipicu oleh kemiskinan dan rasa kehilangan, para perempuan di dalam film ini rela menjadi mitra iblis, melakukan hal-hal di luar nalar, mengeluarkan hasrat terdalam yang bahkan iblis pun enggak akan melakukannya. Jika film fokus pada hal itu, memperkuat para karakternya, dan enggak bikin beberapa kesalahan seperti Freezer, film ini bisa asyik dinikmati. Sayangnya, film ini terjebak sama plot twist dan hura-hura gore sampai melupakan nalar dan ceritanya. Para Betina Pengikut Iblis harusnya punya cerita yang sederhana. Sumi, gadis penyayang bapaknya yang terpaksa jualan gulai daging manusia, demi menyembuhkan sang ayah dan mencari keberadaan ibu. Kemudian, Sari, gadis yang sudah bertaubat dari profesi dukun, tetapi kembali terjerumus dosa tersebut, karena dendam akan kematian sang adik. Ada pula Asih, perempuan misterius yang punya banyak rahasia. Dan enggak lupa, Dr. Friedman yang punya kaitan dengan pembunuhan dan orang autis yang dilatih untuk melakukan kejahatan. Semuanya bisa dijalin dengan apik dan punya potensi untuk memiliki plot twist yang gila. Setelah adanya iblis, suasana desa gelap, darah, daging manusia, kanibalisme, dokter gila, anak autis, dendam, ternyata masih ada lagi fakta tentang Ibu Sumi, yang enggak akan disangka penonton. Mengapa penonton enggak menyangkanya? Apakah karena film ini brilian? Sayangnya, bukan. Film ini justru susah ditebak karena menyelipkan terlalu banyak hal yang sebetulnya dipaksain untuk dihubung-hubungkan. Plot film ini ibarat laci berisi tas, kertas, roti, kipas angin, hingga obeng, banyak barang, susah ditemukan koneksinya. Dipaksakan saja supaya menjadi utuh. Inilah yang membuat film ini agak susah diberi nilai tinggi. Salah satu alasan film ini jadi melebar kemana-mana adalah penggunaan 3 karakter perempuan, yang cuma menambah teror dan kegilaan saja. Jadilah beberapa adegan dan pilihan para perempuan ini terasa mubazir. Cukup disayangkan karena para pemeran di dalam film ini, sudah all out dalam berakting. Setelah menonton film ini, kita mungkin akan berpikir bahwa iblis enggak bisa disalahkan 100% atas kenistaan manusia. Iblis hanya pembuka jalan, para manusialah yang memilih apakah mereka mau menjadi manusia, atau menjadi sosok-sosok yang enggak pantas disebut sebagai manusia. Dalam film ini, pantaslah mereka disebut betina karena mereka enggak manusiawi sama sekali.